untuk di Fakultas Kedokteran ya, yang kita untuk S1-nya ada 6 jurusan. Ini ya mungkin makin lama dengan tiap angkatan jumlah makin banyak ya. Kemudian terkait dengan itu dengan jumlah mahasiswanya. Kemudian interaksi antar mahasiswa dan dosen itu juga silakan. Itu juga semakin bukan semakin intens, tapi malah ya kayak ini aja saya untuk menghafal seluruh nama Anda semua ini sulit ya, karena sudah tahu pun lupa lagi ya. Itu kemudian dikaitkan dengan profesi Anda nanti ya, sebagai tenaga kesehatan ya, yang Anda akan sangat intens berkomunikasi, berinteraksi dengan pasien ya. Pasien itu kadang timnya itu satu orang, tapi dia itu pasien itu adalah cermin bukan mewakili ya, bagian dari keluarga. Nah, kemudian pasien itu juga bagian dari komunitas yang harus kita jaga komunikasinya, pelihara hubungannya ya. Sehingga ini sebenarnya di Fakultas Kedokteran ini adalah masanya untuk Anda untuk belajar ya. Kalau dulu Anda SMA, Anda berinteraksi, konflik atau apa itu hanya dengan teman saja ya. Sama teman, masa konflik sama guru ya, bisa sampai ya. Nah, tetapi kalau sekarang ya, Anda harus sekarang juga berkonflik dengan teman, tetap ya, temannya lebih banyak kan, sekelas lebih banyak daripada SMA ya. Pastinya akan ada. Bagaimana Anda menghandle ya, untuk bisa bekerja sama, untuk bisa saling menjadi team work ya. Nah, itu. Tapi yang utama adalah bahwa kalian harus dipaparkan dengan ya early ya, di exposure gitu, untuk bisa memahami kondisi pasien, keluarga dan masyarakat. Ya, itu adalah komponen yang akan kita hadapi nanti. Ya, sehingga sekarang ini Anda di semester bawah, Anda dihadapkan dengan tahu dulu konsepnya seperti apa. Gitu. Sehingga itu tadi pentingnya ya. Kenapa? Karena yaitu tadi Anda ini baru masuk dengan jumlah yang banyak. Kalau tidak dibuat sistem, ya bagaimana Anda bisa terpapar, ya terpapar pembelajaran dengan pembelajaran yang sifatnya sopan santun, etika, ya. Nah, mulai dari teman dulu. Ya, dan teman mungkin Anda sudah mahir ya, karena sejak ini kan sekolah itu kan selalu dengan teman itu berinteraksi ya. Yang kedua dengan dosen ya, dosen guru juga dulu ada, tapi Anda pertanyaan kedua dok, kan di FK juga kita diwajibkan berpakaian SPMK ya dok. Apa singkatan SPMK? Standar pakaian mahasiswa kesehatan. Kalau dulu standar anatomi misalnya. Pakaian kalau ini dress code itu ya, mahasiswa kalau di undangan tentang standar anatomi, karena anatomi aja yang suka ribut dengan urusan pakaian. Pakaian laki-laki nggak boleh pakai ini, perempuan pakai rok, celana panjang keluar, kayak jeans keluar tidak dilayani. Sepatu tuh harus sepatu ini, bukan sepatu yang cuma sedikit di ujung dan di ujung gitu ya. Ya, kalau misalnya pakai sepatu sandal, nah itu pakai kaos kaki. Berarti kan tetap menutup, prinsipnya adalah menutup telapak kaki ya. Terus ya dengan segala macam aturannya, rambut panjang tuh bisa di sini ada cerita dicukur di sini tuh ya. Cukurnya cukur ya serah dosennya ya. Pokoknya tidak nyentuh kerah gitu kan ya. Gitu. Jadi sehingga dulu namanya nggak SPMK, dulu namanya pakaian standar anatomi. Dosen sini aja yang paling ribut urusan pakaian. Nah, gimana pertanyaannya? Ya, kan kita diwajibkan berpakaian SPMK ya dok. Itu nanti hubungan kedepannya, misalkan kan saya kan sendiri kan jurusannya beda ya dok. Kan saya otomatis harus pakai baju hem, terus celananya tangan kain. Jadi itu apa ada anggapan dari pasiennya itu misalkan, oh dokternya kan aja rapi gitu, mungkin apa bisa mempengaruhi kita, mempengaruhi pasiennya itu, misalkan biar bisa lebih cepat sembuh atau gimana gitu. Maksudnya ya intinya. Saya pengen tahu pendapat Anda juga. Menurut Anda pengaruh nggak? Anda ini posisinya kan belum jadi dokter, belum jadi tenaga kesehatan lah ya. Bagaimana sekarang Anda sebagai pasien masuk ke klinik, ya ke puskesmas,
puskesmas biasanya pakai seragam ya, masuk ke rumah sakit atau apa ke layanan kesehatan. Terus yang melayani Anda itu adalah tim yang pakaiannya, yang satu pakaiannya itu mungkin seragamnya juga rapi, pakai seragam juga belum tentu rapi ya, yang putih udah nggak putih ya, putih tua. Terus rapi itu kan bukan hanya dari seragam ya, maksudnya itu seragamnya saja, tapi kan rapi penampilan secara keseluruhan ya, sepatunya apanya gitu. Dengan yang dia ini rapi semua terstandar untuk menerima pasien gitu kan ya, jamnya terbatas tertentu gitu kan ya, kan keluar kan tinggalkan rumah, tinggalkan anak berarti kan gitu. Nah itu, tapi kalau di rumah itu harus rapi 24 jam. Jadi minimal kan ya salin dulu misalnya ada pasien, kan kita di dalam gitu ya, salin dulu, rapi dulu keluar tuh, karena meskipun tetangga, jadi dokternya dasternya peniti semua. Gitu. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi paham ya, jadi pentingnya, dan itu nggak bisa seperti itu tuh sikap ya, kita ingin rapi atau tidak itu dibentuk bahkan dari sejak Anda kecil ya. Jadi ada orang keluarga yang ke anaknya tidak terlalu mementingkan ini ya, keluar tuh sudah bapak-bapak, padahal keluar kerahnya ngelipat gini aman-aman aja, itu biasa aja, terus ada bajunya agak ya misalnya itu biasa aja, karena di rumah tuh apa sih pentingnya penampilan katanya, yang penting kan orang ya, tapi yang pertama dilihat itu kan penampilannya dulu gitu loh, sebelum dia tahu kompetensi kita, keilmuan kita, komunikasi kita, yang dilihat pertama itu justru kesan pertama bagusin dulu gitu ya. Dan kalau misalnya karena kita mengharapkan tenaga kesehatan yang profesional, kompetensinya lulusannya seperti itu, terus kita waktu kuliah itu seenaknya sendiri pakai baju gitu kan ya. Nah, kalau dulu tuh zaman saya kuliah tuh ada anak pakai jeans, itu dipanggil sama dosennya, kudanya mana? Apa mahasiswanya bengong, mana kudanya katanya gitu. Ayo hubungannya apa? Kamu nak koboi tak katanya pakai ke kampus pakai jeans katanya gitu. Mana kudamu katanya gitu. Awas kamu sekali lagi kamu boleh pokoknya di luar ada kuda. Berarti kamu kesini naik kuda baru boleh. Gitu jangan dulu. Karena kita itu jeans itu sudah laki-laki itu padahal gitu. Atau perempuan, tapi sekarang mungkin karena mode ya, gitu. Dulu tuh udah diperkenankan lah perempuan pakai celana panjang ya, yang boleh tuh kulot ya, karena bahwa dokter, jadi ininya SPMK-nya itu apa protapnya itu bahwa dokter itu yang disebut profesional adalah yang pakai rok gitu kan ya. Tapi sekarang dengan modis yang ya sepanjang pantas ya, tidak, menurut saya ketat itu ya, celana itu juga satu bahannya, yang kedua jangan ketat ya, karena nggak panas juga sih memang gitu. Dilihatnya itu ya celana ya membentuk bentuk tubuh juga ya. Jadi paham ya bahwa kenapa pentingnya itu. Jadi kalau Anda menganggap sekarang ini nggak penting, coba perhatikan ya orang yang sekarang rapi itu tidak rapi mendadak biasanya. Itu didikan dari rumah. Ya. Jadi bagaimana dia dibiasakan rapi oleh ibunya. Nggak boleh keluar rumah, baju misalnya bajunya kotor gitu ya. Oh, di sini tuh bekas makanan atau apa. Itu dia mau keluar udah cepet-cepet disalini ibunya. Nah, itu sampai besar dia begitu ada noda itu di bajunya tuh, terus dia udah bingung aja ribut. Itu pendidikan dari rumah. Sehingga waktu tampil keluar itu hasil didikan rumah ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sekarang keluar jadi tenaga kesehatan, didikan di rumah itu berantakan, kumus-kumus, ya nggak rapi, kayak baju ya kayak maksudnya kaos oblongnya seenaknya lah gitu ya. Itu orang tuh akan mencerminkan dari mana itu, lulusan mana. Itu mencerminkan rumahnya juga pasti berantakan. Berarti kalau misalnya ibunya, artinya dosen-dosennya, sistemnya, itu nggak memperhatikan yang kayak gitu. Coba kalau kita misalnya anak rapi keluar gitu ya, itu pasti ibunya dandaninya, gitu kan? Yang di kan? Jadi Anda tuh bawa nama institusi, nggak bawa nama Anda sendiri.